ada sesuatu rahasia yang disimpan Jessica yang tak dapat dia ceritakan kepada publik. Hello, welcome back to my channel. Apa kabar semua? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya nak bahas sedikit tentang Ice Coffee Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa tekan bell notification kat bawah untuk mendapatkan update video daripada saya. Terima kasih. Bagi warga Indonesia, mungkin kes Wayan Mirna Salihin yang meninggal selepas meminum Ice Coffee Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia mungkin bukan hal baru untuk didengarkan. Tetapi, kes tersebut masih menjadi tanda tanya sebab tak ada pengakuan langsung dari Jessica Kumala Wongso sebagai suspek utama tentang pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Mirna Salihin meninggal pada 6 hari bulan Januari 2016 selepas meminum Ice Coffee Vietnam yang telah dipesan kawannya Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia. Sebelum kita melihat gerak-gerik Jessica yang terekam di CCTV di Cafe Olivier, kita kenali dulu korban Wayan Mirna Salihin. Wayan Mirna Salihin berumur 27 tahun, anak dari seorang pengusaha yang bernama Edi dan Mawan Salihin yang memiliki beberapa perusahaan. Dan Mirna adalah salah satu pemegang perusahaan atau company ayahnya. Mirna dan Jessica sama-sama belajar di Billy Blue College of Design di Sydney, Australia. Di sanalah Mirna dan Jessica menjadi kawan rapat. Dan pada tahun 2015, Mirna menikah dengan kekasihnya Arif Sumarko yang telah bercinta selama 10 tahun. Mereka menikah di Bali, Indonesia. Dan juga Mirna memiliki seorang adik kembar yang bernama Sandy Salihin. Selepas habis belajar, Mirna kembali ke Indonesia pada tahun 2008 dan Jessica masih tetap menetap berada di Australia. Sehingga kan itu mereka berdua tak pernah ada hubungan lagi. Sampailah pada tahun 2015 Jessica kembali ke Indonesia dan orang pertama yang dihubunginya ialah Mirna Salihin. So, kita akan melihat kronologi cerita ini dari CCTV. Watch it! Jessica, Mirna, Hani, dan Vera, mereka berjanji berjumpa di Cafe Olivier pada jam 5 petang. Tetapi, Jessica datang lebih awal dari kawan-kawannya ke Cafe Olivier Grand Indonesia pada jam 3.30 petang. Dan Jessica membooking meja non-smoking area, meja nomor 54. Selepas ia membooking meja, dia pergi keluar untuk membeli hadiah untuk kawan-kawannya. Dan pada jam 4.14, Jessica kembali ke Cafe Olivier dengan membawa 3 goodie bag atau paper bag. Dan dia kembali ke meja yang telah dibookingnya tadi. Pada jam 4.15, Jessica memesan minuman yang sebelumnya telah ditanyakannya di grup WhatsApp mereka yang diberi nama Billy Blue Days yang terdiri dari Jessica, Mirna, Hani, dan Vera. Dan pada jam 4.22, Jessica membayar bilnya ataupun close bill. Dan pada jam 4.23, pelayan atau waitress Cafe Olivier, Agustriono, mengantarkan pesanan minuman ke meja Jessica. Dan pada jam 4.26 petang, Agustriono terlihat di rekaman CCTV, dia meletakkan gelas, tisu, serbuk kopi, dan juga straw. Dan selepas itu dia menuangkan air panas ke gelas kopi tersebut dan lepas itu dia pun meninggalkan meja tersebut. Pada jam 5.17 petang, Mirna dan Hani sampai di Cafe Olivier. Dan pada jam 5.18 petang, Mirna dan Hani datang menjumpai Jessica dan mereka saling berpelukan dan mencium pipi kanan dan kiri sebagai tanda salam. Dan posisi duduknya, Mirna di tengah dan Jessica di sebelah kiri dan juga Hani di sebelah kanan. Selepas itu, Mirna mengaduk-ngaduk Ice Coffee Vietnamnya dan meminumnya. Selepas meminumnya, Mirna mengebas-ngebaskan mulutnya. Dia mengatakan, "Oh, it's awful, it's bad." Dan dia meminta kedua kawannya untuk merasa kopi tersebut. Lalu Hani mengatakan, mungkin ice coffee tersebut ada yang tak kena. Dan pada jam 5.15, Mirna terlihat lemas dan bersandar di kursinya. Dan lepas itu, Jessica meninggalkan meja dan memanggil waitress ataupun pelayan kafe untuk ke meja mereka. Dan
jam 5.20 petang, Jessica kembali ke meja dan melihat Myrna sudah tak sadarkan diri ataupun pengsan. Dan jam 5.21, waitress ataupun pelayan kafe tersebut membawakan air suam ataupun air putih ke meja tersebut. Dan pada jam 5.22, Jessica bangun dari tempat duduknya. Dan pada jam 5.23, Jessica berdiri di depan meja mereka. Dia berdiri sambil memperhatikan Myrna dan Hani dan 4 orang waitress ataupun pelayan kafe tersebut yang datang ke meja mereka. Dia memperhatikan mereka sambil menggaruk-garuk tangannya seperti ini, ya. Dan pada jam 5.24, waitress ataupun pelayan kafe tersebut membawa wheelchair ataupun kerusi roda untuk Myrna. Dan waitress yang lainnya ataupun pelayan yang lainnya menggeser meja ke arah kanan. Dan Jessica masih tetap terlihat berdiri sambil menggaruk-garuk tangannya seperti ini. Pada jam 5.25, Jessica mendekati meja dan mengambil handbagnya. Dan sementara beberapa orang yang berada di dekat sana yang telah mengelilingi Myrna. Dan juga ada seorang ibu yang sedang membacakan doa seperti yang dikatakan Hani. Yang Hani juga kelihatan sangat gelisah dengan keadaan Myrna yang seperti itu. Dan pada jam 5.26, Hani yang terlihat panik, dia melakukan panggilan telepon kepada Arif Sumarko, suami Myrna, untuk datang ke Cafe Olivier. Jam 5.27 petang, Myrna diangkat oleh staf Cafe Olivier menuju lift untuk dibawa ke klinik. Dan pada jam 6 petang, Myrna dibawa ke Hospital Abdi Waluyo atas permintaan suaminya Arif Sumarko. Dalam keadaan yang tak ada nadi, nafas, dan juga denyut jantung. Dan lepas itu juga sempat dilakukannya tindakan resuscitation terhadap Myrna. Jam 6.30 petang, pupilnya melebar, refleksi cahaya negatif, bibir kebiruan. Dan hasil EKG tidak menunjukkan tak ada efektivitas jantung dan RGP dihentikan. Myrna dikatakan meninggal dunia. So sad. Dan sekarang kita memasuki hasil forensik. Setelah dilakukannya otopsi terhadap jenazah Myrna, ternyata ada pendarahan di lambungnya yang disebabkan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung Myrna. Zat korosif tersebut berasal dari racun cyanide sebanyak 0,2 mg. Tetapi masih belum diketahui cyanide-nya type apa, natrium cyanide ataupun potasium cyanide. Hasil dari kopi yang diminum Myrna ditemukan sebanyak 15 gram cyanide. Sementara 90 mg dapat menyebabkan kematian dengan berat badan 60 kg. Yang dicairkan, yang kita jadikan bentuk cairan sebanyak 3 hingga ke 4 tetes. Dan 15 gram yang ditemukan di cairan ice coffee Vietnam Myrna, 15 gram cyanide, maknanya bila kita jadikan cairan sebanyak 1 sudu teh. Wow. Dan sekarang kita beralih ke investigation police, penyelidikan polis. Polis kemudian melakukan investigation atau penyelidikan dengan memanggil beberapa saksi seperti Jessica, Hani, dan juga waitress atau pelayan Cafe Olivier, Agus Triyono. Polis juga melakukan penggeledahan di rumah Jessica pada 10 hari bulan 2016 untuk mencari seluar yang dipakai Jessica semasa kejadian. Tetapi polis tak menemukan seluar tersebut sebab Jessica telah mengarahkan pembantu rumahnya, pekerja rumahnya untuk membuang seluar tersebut sebab seluar tersebut telah koyak katanya selepas dia menaiki kereta suami Myrna, Arif Sumarko. Masa itu seluar tersebut telah koyak dan dia mengarahkan pembantu rumahnya untuk membuang seluar tersebut. Polis menginvestigasi Jessica sebanyak 5 kali.
Polis tak melihat motif yang mencurigakan daripada Hani, kerana Hani terlihat sangat panik dan dia juga menjelaskan kejadian dengan sedetil mungkin. Hani juga menceritakan bila mereka sampai di Cafe Olivier, minuman telah tersedia. Agustinio ialah staf Cafe Olivier. Dialah yang membawakan kopi dan juga meletakkan air panas ke gelas Mirna. Apakah ada motif balas dendam antara Agustinio dan Cafe Olivier tempat dia bekerja? Tetapi polis tak menemukan motif yang seperti itu selepas polis menginvestigasi Agustinio. Jessica datang 2 jam lebih awal dari jam yang telah mereka janjikan. Dan juga Jessica terlihat di rekaman CCTV, dia seakan melihat sekeliling atau melihat situasi kafe di mana letaknya CCTV dan juga meja yang telah dibookingnya. Dan Jessica juga membeli 3 buah hadiah untuk kawan-kawannya, 3 buah goodie bag, dan dia meletakkannya di atas meja. Sementara kursi yang ada di dekat mereka, kursi yang di booking mereka masih sangat lebar ataupun masih panjang yang boleh dia letakkan ketiga hadiah tersebut di atas kursi. Tetapi dia meletakkannya di atas meja. Jessica juga terlihat selalu memindah-mindahkan ketiga goodie bag tadi dari arah dari tempat yang dia letakkan di atas meja tadi, selalu dia pindah-pindahkan, tak satu tempat, untuk menutupi CCTV agar tak terlihat apa yang dia lakukan. Selepas bertanya dengan kawan-kawannya, Jessica pun memesan minuman. Selepas minuman datang, Jessica close bill. Dan Jessica membuka straw yang masih terbungkus. Dia membukanya dan meletakkannya di Ice Coffee Vietnam Mirna. Dan Jessica juga tidak terlihat panik ataupun gelisah setelah melihat kawannya Mirna dalam keadaan kritis. Tubuh Mirna terlihat kaku, mulutnya mengeluarkan busa, tubuhnya kejang-kejang dan mata setengah tertutup. Tapi tak tampak ataupun terlihat di wajah Jessica sedikit pun empati terhadap kawannya Mirna. Mirna dan Jessica adalah kawan baik sejak mereka belajar di Sydney. Di sanalah Mirna pernah menasihatkan Jessica untuk tak bercinta dengan boyfriendnya Patrick O'Connor, dikarenakan lelaki itu, Patrick, tak begitu baik dan tak sesuai untuk Jessica. Tetapi Jessica tak menerima nasihat daripada Mirna. Dia sangat marah dan dia tak suka dengan apa yang Mirna katakan. So dia meninggalkan Mirna begitu saja. Mungkin Mirna menasihatkan dia sebab mereka sama-sama daripada Indonesia, satu tanah air lah katakan dia. Dan juga mungkin Jessica merasa hidup Mirna lebih baik dari dirinya. Dan Jessica lagi marah terhadap Mirna dikarenakan Mirna tak menjemput atau mengundang Jessica semasa dia berkahwin atau menikah dengan Arif, suaminya. Dan juga Jessica memiliki banyak kes selama dia berada di Australia. Contoh kesnya ialah dia pernah mencuba bunuh diri sebanyak 4 kali. Dan Jessica juga pernah melanggar rumah orang-orang tua ataupun nursing home di Australia. Dan boyfriendnya Patrick O'Connor juga memiliki restraining order daripada mahkamah untuk Jessica. Maknanya dari restraining order ini ialah Jessica tak boleh mendekat kepada Patrick dengan jarak 1 kilometer. So bila dia mendekat macam dalam setengah kilometer, 500 meter ataupun 700 meter, Patrick dapat mereport atau melaporkan Jessica ke polis dan polis dapat menangkap Jessica. Dan juga Jessica pernah mengancam ataupun blackmail terhadap bosnya yang berada di Australia untuk membunuhnya dan juga membunuh ibu bosnya, dikarenakan bosnya tak ingin ataupun tak nak menolong Jessica.
Tetapi Jessica tak pernah mengaku dia telah membunuh Myrna. Pengakuan Jessica selalu inkonsisten, selalu berubah-ubah sehingga menjadikan Jessica tersangka di dalam kes ini. Sehingga dilakukannya lie detector ataupun pendeteksi kebohongan untuk Jessica dikarenakan pengakuannya yang selalu inkonsisten. Jessica adalah orang pertama yang lulus lie detector ataupun deteksi kebohongan. Orang pertama di Indonesia yang telah lolos lie detector. Dan orang ke-6 di dunia yang lolos dari lie detector ini. Menurut ayah Myrna, Jessica memiliki split karakter ataupun kepribadian ganda. Lie detector ini bekerja dengan mengenali perubahan fisiologis yang terjadi terhadap tubuh manusia, seperti tekanan darah, denyut nadi, pola nafas, dan air peluh yang keluar dari tubuh kita saat perubahan emosi. Itu pasal alat ini dapat mendeteksi kondisi fisiologis kita saat kita berbicara atau bercakap bohong ataupun tipu. Kuncinya adalah ketenangan dan tak gugup, seperti yang terlihat pada diri Jessica yang begitu tenang sekali saat disoal siasat semasa di mahkamah, walaupun Jessica dijatuhi hukuman mati dengan pembunuhan berencana. Itu pasal Jessica dapat lepas ataupun lolos dari lie detector kerana dia dapat mengontrol emosi yang ada di dalam dirinya, sehingga kan dia dapat lolos ataupun lepas dari mesin pembohong lie detector. Seorang pakar ekspresi Nungki Suwardi menyatakan banyak kejanggalan yang terjadi di dalam ekspresi Jessica. Ada beberapa hal yang tercatat dari perilaku Jessica. Setiap kali Jessica bercakap tentang kes ini, ada respon yang disebut dengan lip compression ataupun bibir kompresi. Bibirnya akan dikulum masuk dan ditarik sehingga membentuk segi lurus. Seperti ini agaknya ya. Kata pakar psikiater, lip compression ini merupakan ekspresi seseorang ketika menyimpan rahasia besar yang tak ingin dia ceritakan kepada publik ataupun umum ya. Maknanya ada sesuatu rahsia yang disimpan Jessica yang tak dapat dia ceritakan kepada publik. Dari wajah Jessica tak tampak ataupun tak terlihat sedikit pun rasa marah. Yang ada dia hanya tersenyum dengan keputusan hakim yang telah menyatakannya telah membuat perencanaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Jessica ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Mirna setelah melihat rekaman CCTV. Dari hasil pemeriksaan TKP dan saksi, polis menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pada 27 hari bulan Januari 2016 pada pukul 11 malam. Dan pada 30 hari bulan Januari, Jessica ditangkap ketika dia berada di hotel Neo Mangga 2 Square pada pukul 7.45 pagi. Kes ini berlangsung sebanyak 31 kali dan Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Apakah ada motif lain yang seperti yang telah saya sampaikan kepada awak semua? Apakah awak semua merasa Jessica lah sebagai pembunuh ataupun tersangka utama untuk kes ini? Semuanya masih tanda tanya sebab Jessica sampai hari ini masih tak mengakui kalau dia telah membunuh Mirna Salihin. So, kadang mata yang kita lihat belum tentu betul, dan apa yang kita dengar dengan telinga kita juga belum tentu betul. So, berhati-hatilah dengan apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Terima kasih telah menonton rancangan saya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Jumpa lagi.
Love yourself.